Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 kelas 3A05 yang beranggotakan Hana Pramesti, Elizabeth Natalia, Muhammad Syahri, Suci Ramadanti, dan Riza Abdilanisa akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Biaya Sisa Bahan, Produk Rusak dan Produk Cacat pada UMKM dan Korporat. Biaya sisa bahan atau scrap materials. Di dalam proses produksi, tidak semua bahan baku dapat menjadi bagian produk jadi. Akan tetapi, bahan yang mengalami kerusakan di dalam proses pengerjaannya disebut sisa bahan. Perlakuan terhadap sisa bahan tergantung dari harga jual sisa bahan baku itu sendiri. Jika harga jual sisa bahan rendah, biasanya tidak dilakukan pencatatan jumlah dan harga sampai saat penjualannya. Tetapi jika harga jual sisa bahan tinggi, perlu dicatat jumlah dan harga jual sisa bahan tersebut dalam kartu persediaan pada saat sisa bahan diserahkan oleh bahan produksi ke bagian gudang. Jika di dalam proses produksi terdapat sisa bahan, masalah yang timbul adalah bagaimana memperlakukan hasil penjualan sisa bahan tersebut. Hasil penjualan sisa bahan dapat diperlakukan dengan 3 cara. Yang pertama, pengurangan biaya bahan baku yang dipakai dalam pemesanan yang menghasilkan sisa bahan tersebut. Yang kedua, pengurangan terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Yang ketiga, penghasilan di luar usaha atau other income. Hasil penjualan sisa bahan baku diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku yang dipakai dalam pesanan yang menghasilkan sisa bahan baku tersebut. Jika sisa bahan terjadi karena karakteristik proses pengolahan pesanan tertentu, maka hasil penjualan sisa bahan dapat diidentifikasikan dengan pesanan tersebut. Jurnal yang dibuat pada saat penjualan sisa bahan adalah kas atau piutang dagang di debit. Barang dalam proses biaya bahan baku dikredit. Hasil penjualan sisa bahan ini juga tidak dicatat dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan dalam kolom biaya bahan baku sebagai pengurang biaya bahan baku pesanan tersebut. Yang kedua, hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurang terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Jika sisa bahan tidak dapat diidentifikasikan dengan pesanan tersebut, dan sisa bahan merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses pengerjaan produk, maka hasil penjualannya dapat diperlakukan sebagai pengurang biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi. Jurnal yang dibuat pada saat penjualan sisa bahan adalah kas atau piutang dagang pada debit. Biaya overhead pabrik sesungguhnya dikredit. Yang ketiga, hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha atau other income. Dalam dua perlakuan terhadap sisa bahan tersebut di atas, hasil penjualan sisa bahan digunakan untuk mengurangi biaya produksi. Hasil penjualan sisa bahan dapat pula diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha dan tidak sebagai pengurang biaya produksi. Jurnal yang dibuat pada penjualan sisa bahan adalah kas atau piutang dagang di debit dan hasil penjualan sisa bahan di kredit. Hasil penjualan sisa bahan disajikan dalam laporan laba rugi dalam kelompok penghasilan di luar usaha atau other income. Pencatatan sisa bahan. Pemegang kartu persediaan di bagian akuntansi perlu mencatat persediaan sisa bahan yang ada di gudang dengan menggunakan salah satu pencatatan persediaan. Pencatatan persediaan ada 2 cara. Yang pertama, menyelenggarakan catatan mutasi persediaan sisa bahan dalam kartu persediaan. Yang kedua, menyelenggarakan pencatatan mutasi persediaan bahan dalam kuantitasnya saja tetapi juga nilai rupiahnya. Apabila bagian akuntansi persediaan menyelenggarakan catatan mutasi persediaan sisa bahan,
baik kwitansi maupun nilai rupiahnya, maka persediaan sisa bahan dan penjualannya menggunakan salah satu metode sebagai berikut. Metode 1A. Pada saat penyelenggaraan persediaan sisa bahan dari bagian produksi ke bagian gudang, persediaan sisa bahan di debit, hasil penjualan sisa bahan di kredit. Apabila hasil penjualan sisa bahan diperlakukan sebagai pengurangan terhadap biaya overhead pabrik yang sesungguhnya, maka yang dikredit dalam jurnal di atas adalah rekening biaya overhead pabrik sesungguhnya. Maka jurnal sisa bahan sebagai berikut. Kas atau piutang dagang di debit, persediaan sisa bahan di kredit. C. Jika akhir periode terdapat penjualan sisa bahan, maka hasil penjualan harus dikurangi dengan jumlah hasil penjualan yang belum direalisasikan. Maka jurnal penyesuaian sebagai berikut. Hasil penjualan sisa bahan di debit, penghasilan yang belum direalisasikan di kredit. D. Apabila terjadi selisih antara taksiran harga jual sisa bahan dengan harga jual sesungguhnya, maka jumlah selisih harga jual tersebut digunakan untuk menyesuaikan rekening yang semula dikredit pada bagian A, sehingga jurnal penyesuaian sebagai berikut. Persediaan sisa bahan di debit, hasil penjualan sisa bahan di kredit. Metode 2. Perbedaan dengan metode 1 terletak pada jurnal yang dibuat pada saat sisa bahan diserahkan ke gudang dan penjualannya. Jurnal penyerahan sisa bahan dari bagian produksi ke gudang sebagai berikut. Kas atau piutang dagang di debit, penghasilan yang belum direalisasikan di kredit. Jurnal penjualan sisa bahan. Kas atau piutang dagang di debit, hasil penjualan sisa bahan di kredit. Penghasilan yang belum direalisasikan di debit, persediaan sisa bahan di kredit. Apabila terdapat persediaan sisa bahan yang belum laku dijual dan terjadi selisih harga jual, maka pada akhir periode akuntansi tidak perlu dibuat jurnal penyesuaian seperti pada metode 1. Baik, selanjutnya B. Produk rusak. Produk tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang baik karena mengalami kerusakan produksi sehingga belum sempat menjadi produk, sehingga telah menyerap biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Maka perlakuan terhadap produk rusak tergantung dari sifat dan sebab terjadinya, antara lain yaitu 1. Produk rusak terjadi karena sulitnya pengerjaan pesanan tertentu atau faktor luar biasa yang lain. Maka, harga pokok dibebankan sebagai tambahan harga pokok produk yang baik dalam pesanan yang bersangkutan. Kedua, produk rusak karena hal yang normal terjadi di dalam proses pengolahan produk. Maka, kerugian yang timbul sebagai akibat terjadinya produk rusak dibebankan kepada produksi secara keseluruhan dengan cara memperhitungkan kerugian di dalam tarif biaya overhead pabrik. Selanjutnya, kerugian tersebut di dalam tarif BOP. Oleh karena itu, anggaran biaya BOP yang akan digunakan untuk menentukan tarif BOP terdiri dari elemen-elemen berikut ini: biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tak langsung, biaya reputasi dan pemeliharaan, biaya asuransi, biaya overhead pabrik lainnya, rugi produk rusak atau hasil penjualan dikurang harga pokok produk rusak, dan biaya overhead pabrik yang dianggarkan. Dan tarif biaya overhead pabrik dihitung dengan rumus sebagai berikut. Tarif BOP sama dengan biaya overhead pabrik yang dianggarkan dibagi dasar pembebanan. Jika terjadi di produk rusak, maka kerugian yang terjadi didebitkan dalam rekening biaya overhead pabrik. Selanjutnya, pencatatan produk rusak jika produk rusak dibebankan kepada pesanan tertentu. Contoh 7. PT Elionasari berproduksi atas dasar pesanan. Dalam bulan Januari 2017, perusahaan menerima pesanan pembuatan 1000 satuan produk A. Karena pesanan ini merupakan pesanan yang membutuhkan ketepatan spesifikasi yang ditentukan pemesan, maka produk rusak yang terjadi dibebankan kepada pesanan ini.
Untuk memenuhi pesanan tersebut, perusahaan memproduksi 1.100 satuan produk A dengan biaya produksi sebagai berikut. Biaya bahan baku sebesar 75.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 175.000, dan biaya overhead pabrik dibebankan atas dasar tarif sebesar 150% dari biaya tenaga kerja langsung. Pada saat pesanan tersebut selesai dikerjakan, ternyata terdapat 100 satuan produk yang rusak, yang secara ekonomis tidak dapat diperbaiki. Produk rusak tersebut diperkirakan laku dijual 350 per satuan. Jurnal untuk mencatat biaya produksi untuk mengolah 1.000 satuan produk A adalah sebagai berikut. Barang dalam proses, biaya bahan baku sebesar 75.000 di debit, barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung 175.000 di debit, barang dalam proses biaya overhead pabrik 262.500 di debit, persediaan bahan baku 75.000 di kredit, gaji dan upah 175.000 di kredit, biaya overhead pabrik yang dibebankan 262.500 di kredit. Seandainya 100 satuan produk rusak tetapi tidak rusak, maka harga pokok produk A adalah sebesar Rp466 per satuan yang dihasilkan dari 512.500 dibagi 1.100 yang mendapatkan hasil Rp466. Maka harga pokok produk rusak dibebankan kepada produk yang baik, sehingga harga pokok produk A adalah Rp513 yang dihasilkan dari 512.500 dibagi dengan 1.000. Jika produk rusak tersebut masih laku dijual, maka hasil penjualan produk rusak dikurangkan dari biaya produksi yang seluruhnya telah dibebankan kepada produk yang baik. Jurnal untuk mencatat nilai jual produk rusak dan pengurangan biaya produksi pesanan yang bersangkutan adalah sebagai berikut. Persediaan produk rusak 100 dikali Rp350 yang hasilnya Rp35.000. Barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp5.100. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp11.925. Barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp17.925. Pembagian nilai jual produk rusak sebagai pengurangan terhadap tiap-tiap rekening barang dalam proses tersebut didasarkan pada perbandingan tiap-tiap elemen biaya tersebut dalam harga pokok produk rusak disajikan dalam gambar 9.22. Mencari biaya persatuan, kita menggunakan total biaya produksi dibagi dengan 1.100, sedangkan untuk harga pokok produk rusak kita menggunakan biaya persatuan dikali dengan 100. Baik, untuk biaya bahan baku kita memiliki total biaya produksi sebesar 75.000. Untuk biaya tenaga kerja langsung kita memiliki 175.000, dan untuk biaya overhead pabrik kita memiliki 262.500. Untuk biaya persatuan kita masukkan yang biaya bahan baku yaitu 75.000 dibagi 1.100 yang hasilnya Rp68. Untuk biaya tenaga kerja langsung Rp159, dan untuk biaya overhead pabrik sebesar Rp239. Sedangkan untuk harga pokok produk rusak sebesar Rp6.800 yang didapatkan dari Rp68 dikali 100. Dan untuk biaya tenaga kerja langsung Rp15.900, untuk biaya overhead pabrik sebesar Rp23.900. Nilai jual produk rusak dibagi dengan harga pokok produk rusak yaitu 35.000 dibagi 46.000 sama dengan 75%. Pembagian nilai jual produk rusak adalah sebagai berikut. Barang dalam proses biaya bahan baku 75% dikali Rp6.800 yang hasilnya yaitu Rp5.100. Barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung
Karena produk rusak diperkirakan masih laku dijual sebesar 35.000, maka biaya produksi berkurang menjadi 477.500 yang didapat dari 512.500 dikurangi 35.000, sehingga harga pokok persatuan produk A yang baik adalah Rp478 yang didapatkan dari 477.500 dibagi dengan 1.000. Pencatatan produk rusak: jika kerugian produk rusak dibebankan kepada seluruh produk. Contoh 8. PT Ariana Sari berproduksi atas dasar pesanan. Karena produk rusak merupakan hal yang biasa terjadi dalam proses pengolahan produk, maka kerugian karena adanya produk rusak sudah diperhitungkan dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik pada awal tahun. Tarif biaya overhead pabrik adalah sebesar 160% dari biaya tenaga kerja langsung. Pada bulan Januari 2017, perusahaan menerima pesanan produk B sebanyak 2.000 kilo. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut adalah biaya bahan baku sebesar 100.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 250.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 400.000. Dan dihasilkan dari 160% dikali 250.000. Setelah pesanan ini selesai diproduksi, ternyata dari 2.300 kilo produk selesai yang dihasilkan terdapat 300 kilo produk rusak yang diperkirakan masih dapat laku dijual sebesar 200 per kilo, Rp200 per kilo. Jurnal untuk mencatat biaya produksi untuk mengolah pesanan produk B tersebut adalah: barang dalam proses biaya bahan baku sebesar 100.000, barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar 250.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 400.000. Persediaan bahan baku sebesar 100.000, gaji dan upah sebesar 250.000, dan biaya overhead pabrik yang dibebankan sebesar 400.000. Karena dalam tarif biaya overhead pabrik telah diperhitungkan kerugian produk rusak, maka berarti seluruh produk yang diproduksi akan dibebankan dengan kerugian karena adanya produk rusak tersebut. Oleh karena itu, kerugian sesungguhnya yang timbul dari produk rusak didebitkan dalam rekening biaya overhead pabrik. Dalam contoh ini, kerugian karena adanya produk rusak dihitung sebagai berikut. Nilai jual produk rusak 300 dikali Rp200, hasilnya Rp60.000. Harga pokok produk rusak 300 dikali 326, hasilnya Rp97.800. Kerugian produk rusak sebanyak Rp37.800. Elemen bahan baku memiliki biaya total sebesar 100.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar 250.000, dan biaya overhead pabrik sebesar 400.000. Jadi totalnya 750.000. Sedangkan kita mencari biaya persatuan dengan rumus biaya total dibagi dengan 2.300. Biaya bahan baku 100.000 dibagi 2.300 hasilnya 43. Biaya tenaga kerja langsung 250.000 dibagi 2.300 hasilnya 109, dan biaya overhead pabrik 400.000 dibagi 2.300 hasilnya 174, yang ditotal menjadi 326. Jumlah pencatatan produk rusak dan kerugiannya adalah sebagai berikut. Persediaan bahan baku sebesar Rp60.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp37.800, barang dalam proses biaya bahan baku sebesar Rp12.900 dari hasil 300 dikali Rp43, dan barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp32.700, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar Rp52.200. Untuk jurnal pencatatan produk jadi yang baik adalah sebagai berikut. Persediaan produk jadi sebesar Rp652.700,
ethylene. Jurnal pencatatan produk jadi yang baik adalah sebagai berikut. Persediaan produk jadi sebesar 652.173 dan barang dalam proses biaya bahan baku yaitu 86.000 yang diperoleh dari 2.000 dikali Rp43 dan barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar 218.000, barang dalam proses biaya overhead pabrik sebesar 348.000. Slide selanjutnya yaitu produk cacat atau defective good. Produk cacat adalah produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, sehingga dalam memperbaikinya kita harus mengeluarkan biaya pengerjaan kembali. Nah, secara ekonomis, maka produk tersebut akan menjadi produk yang lebih baik. Masalah yang timbul dalam produk cacat adalah bagaimanakah kita memperlakukan biaya tambahan untuk pengerjaan kembali atau reward cost pada produk cacat tersebut. Jadi, perlakuan terhadap biaya pengerjaan kembali pada produk cacat mirip dengan yang telah dibicarakan dengan produk rusak. Perlakuan terhadap produk cacat yang biasa terjadi dibagi menjadi dua. Yang pertama, terjadi dalam proses produksi. Hal ini karena karakteristik pengerjaan pesanan tertentu, maka biaya pengerjaan kembali dibebankan sebagai tambahan biaya produksi pesanan yang bersangkutan. Yang kedua, terjadi dalam pengerjaan produk, maka biaya pengerjaan kembali dapat dibebankan kepada seluruh produksi dengan memperhitungkan biaya pengerjaan kembali ke dalam tarif overhead pabrik. Slide selanjutnya, pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan kepada pesanan tertentu. Maka jurnal pencatatan produksi pesanan dan biaya pengerjaan kembali produk cacat antara lain: yang pertama, jurnal pencatatan biaya produksi, maka barang dalam proses biaya bahan baku debit, barang dalam proses biaya tenaga kerja debit, barang dalam proses biaya overhead pabrik debit, persediaan bahan baku kredit, gaji dan upah kredit, biaya overhead pabrik yang dibebankan kredit. Yang kedua, jurnal pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya dibebankan sebagai tambahan biaya produksi pesanan yang bersangkutan, maka barang dalam proses biaya tenaga kerja debit, barang dalam proses biaya overhead pabrik debit, gaji dan upah kredit, biaya overhead pabrik yang dibebankan kredit. Yang ketiga, jurnal pencatatan harga pokok produk selesai, maka persediaan produk jadi debit, barang dalam proses biaya bahan baku kredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja kredit, barang dalam proses biaya overhead pabrik kredit. Slide berikutnya, pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika biaya tersebut dibebankan kepada produksi secara keseluruhan, maka jurnal pencatatan produksi pesanan dan biaya pengerjaan kembali produk cacat antara lain: yang pertama, keseluruhan, maka jurnal pencatatan produksi pesanan dan biaya pengerjaan kembali produk cacat antara lain: yang pertama, jurnal pencatatan biaya produksi, maka barang dalam proses biaya bahan baku debit, barang dalam proses biaya tenaga kerja debit, barang dalam proses biaya overhead pabrik debit, persediaan bahan baku kredit, gaji dan upah kredit, biaya overhead pabrik yang dibebankan kredit. Yang kedua, jurnal pencatatan biaya pengerjaan kembali produk cacat jika dibebankan kepada produk secara keseluruhan, maka biaya overhead pabrik sesungguhnya debit, gaji dan upah kredit, biaya overhead pabrik yang dibebankan kredit. Yang ketiga, jurnal pencatatan harga pokok produk selesai, maka persediaan produk jadi debit, barang dalam proses biaya bahan baku kredit, barang dalam proses biaya tenaga kerja kredit, barang dalam proses biaya overhead pabrik kredit. Terima kasih sudah menyimak video kami sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Salam.